Nilai rendah versus nilai tinggi. Nilai rendah lolos SNMPTN, nilai tinggi gagal SNMPTN. Pernahkah kalian mendengar kabar seperti itu? Jika kalian mempertanyakan tentang hal ini, kalian wajib nonton video ini hingga selesai. Mari kita simak. Teman-teman semuanya, kita sering kali mendengar, kenapa sih nilai tinggi ternyata gagal dan nilai rendah malah berhasil? Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan nilai rendah dan apa yang dimaksud dengan nilai tinggi. Deskripsi ini yang pertama kali harus kita pahami dulu ya. Ketika kita mengatakan nilai tinggi atau nilai rendah, kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya antara satu sekolah dengan sekolah lain, kebijakan penilaiannya itu berbeda-beda. Di sekolah A, rata-rata pemberian nilainya adalah seperti ini. Tidak terlalu tinggi. Kebijakan pemberian nilainya itu standar 86, 84, bahkan 83, ada juga yang 78. Sementara kalau kita bandingkan dengan sekolah B, rata-rata pemberian nilainya dengan mata pelajaran yang sama seperti yang ada dalam sekolah A, ternyata dia kebijakannya nilainya tinggi, 90, 89, 92, 91, 89, 93, bahkan 97. Jadi kesimpulannya adalah setiap sekolah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam memberi nilai kepada masing-masing siswanya. Dengan effort yang sama, mungkin di sekolah A hanya akan dapat 87, di sekolah B bisa mendapatkan 92. Hal ini sudah ditangkap oleh LTMPT bahwa setiap sekolah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam memberi nilai. Tentu menurut pertimbangan LTMPT akan sangat tidak adil jika mereka hanya melihat nilai saja tanpa melihat hal lain yang membuat penilaian dari LTMPT itu akan menjadi fair atau penilaian yang proporsional terhadap masing-masing sekolah. Maka kemudian hadirlah satu konsep yang disebut sebagai pemeringkatan. LTMPT terlebih dahulu akan memastikan bahwa setiap calon peserta SNMPTN adalah mereka yang mempunyai prestasi yang lebih baik. Dalam bahasa LTMPT tentu prestasi yang unggul. Nah, kemudian untuk mendeteksi prestasi unggul itu, LTMPT akan melihat berapakah peringkat dari calon peserta SNMPTN ini. Jadi sebelum masuk meja LTMPT untuk diseleksi, sekolah sudah diminta terlebih dahulu oleh LTMPT untuk memeringkat siswanya. Sehingga muncullah salah satu tahapan dalam SNMPTN yaitu pemeringkatan SNMPTN. Untuk jurusan IPA ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demikian pula jurusan bahasa maupun SMK. Artinya apa? LTMP tidak serta-merta melihat tingginya nilai kalian, tapi juga akan dicek peringkatnya itu berapa. Saya kasih satu contoh kasus ya, misalkan ada nilai siswa, anggap saja namanya X ya, di sekolah A, rata nilainya itu hanya 86. Ya, kalau di rata-rata 86. Tapi ternyata siswa di sekolah X ini menduduki peringkat pertama atau peringkat paralel pertama dari 96 siswa. Berbeda halnya dengan siswa dengan nama Y di sekolah lain yaitu sekolah B, ratanya lebih tinggi ya 86 atau 4 poin lebih tinggi daripada siswa yang bernama X. Tetapi setelah dilakukan penelusuran ternyata peringkat si Y adalah 15 dari 48 siswa. Kalian bisa bayangkan sebenarnya yang lebih berprestasi itu yang mana? Apakah siswa X atau siswa Y? Dengan konsep LTMPT tentu yang dianggap lebih berprestasi adalah siswa X. Sehingga dialah yang sebenarnya mempunyai peluang lolos yang lebih baik dengan jurusan yang sama. Misalkan si X sama si Y itu memilih prodi yang sama di PTN yang sama, tentu peluang yang lebih tinggi adalah siswa X. Yang ingin saya simpulkan adalah
Nilai rendah dan nilai tinggi bukan serta-merta nilai atau angka-angka yang berada di dalam rapor itu, tetapi juga akan dilihat dia itu peringkat berapa. Peringkat yang lebih tinggi di atas kertas, dia mempunyai peluang yang lebih baik. Walaupun bukan bermakna peringkat yang lebih rendah itu peluangnya lebih kecil. Saya akan berikan solusi kepada kedua siswa ini, baik siswa X maupun siswa Y. Untuk yang siswa X ya, di atas kertas kalian lebih berhak ya sebenarnya untuk memilih prodi-prodi yang klasternya A atau PTN-PTN yang klasternya A. Tapi ingat, kalian tidak boleh pilih sembarang prodi juga. Kenapa? Karena nilai kalian itu ada karakternya. Tentu kalian tidak bebas memilih karena kita punya batasan. LTMPT sudah menyampaikan adanya sistem pembobotan dan sebagainya, sehingga kalau kalian memilih prodi ya yang sekiranya nilai kalian paling unggul atau mata pelajaran tertentu kalian itu lebih unggul. Kalau biologi ternyata paling lemah ya setidaknya tidak ambil jurusan rumpun-rumpun kesehatan. Karena berdasarkan pembobotan tentu biologi akan menjadi bobot yang lebih tinggi atau juga paling tinggi untuk prodi-prodi yang rumpun kesehatan seperti kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang dengan siswa Y yang peringkatnya dia 15 dari 48? Tentu ini peringkat yang tengah-tengah ya. Tentu kalian walaupun nilainya 90, cobalah untuk realistis dengan memilih prodi ataupun PTN yang klaster di bawahnya untuk menjaga kemungkinan. Misalkan PTN-PTN yang klaster B atau klaster C. Atau mungkin PTN yang masih klaster A tapi prodinya yang masih klaster B atau klaster C. Karena peringkat kalian tidak terlalu tinggi. Sehingga sebenarnya baik siswa X maupun siswa Y mempunyai peluang yang sama ya, tapi tidak untuk prodi yang sama atau PTN yang sama. Nah, bahkan kalau kalian mungkin dari satu sekolah lah, ada yang pertama peringkat 1, ada yang kedua peringkat 15 atau peringkat 20, tentu itu akan susah kalau kemudian saling saing head to head. Kayaknya ada yang mengalah salah satu. Itu adalah penjelasan tentang nilai tinggi versus nilai rendah. Atau kenapa kadang-kadang nilai yang lebih rendah itu lolos dan nilai yang lebih tinggi itu gagal. Dari sudut pandang ketinggian nilai ya, saya belum membahas tentang faktor lain apakah indeks sekolah dan rasio alumni dan sebagainya. Dari sudut pandang nilai, apa yang dimaksud dengan nilai tinggi adalah nilai yang secara paralel lebih tinggi. Seperti contoh siswa X ini dengan siswa Y nilainya lebih tinggi si Y. Tapi di hadapan LTMPT nilai yang lebih tinggi adalah siswa X. Oke? Selamat mempertimbangkan. Jika kalian merasa ragu atau butuh untuk konsultasi ataupun sekedar menganalisis rapot kalian, di SNMPTN 22 ini silakan klik link yang ada di deskripsi. Semoga program yang saya berikan bermanfaat buat kalian dan selamat mengaksesnya. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang lugas atau banyak belibetnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu kembali di episode yang akan datang atau pertemuan yang akan datang atau video yang akan datang. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.